Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas workshop dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Yakub Hikmat Marifat, NIM 191130001. Saya mendapat bagian mendesain proyek dan membeli bahan-bahan yang akan dibutuhkan. Kemudian saya juga ikut membantu dalam proses assembly. Perkenalkan, nama saya Franciscus Duyendrawan, NIM saya 201113002. Saya mengerjakan desain dan assembly. Perkenalkan, nama saya Kevin Sindu Pratama, NIM saya 201113008. Saya di sini sebagai processing, assembly, dan bagian LPG keuangan. Perkenalkan, nama saya Antoni Kota Putra, NIM saya 201130015. Tugas saya sebagai assembly dan processing. Perkenalkan, nama saya Dionysius Graha Adventa, saya NIM 201113020. Saya sebagai membuat PPT dan assembly. Jadi, dalam pembuatan konveyor ini, kelompok kami membutuhkan V-slot 2020 sepanjang 130 mili sebanyak 4 buah. Yang 130 ini. Kemudian kita juga membutuhkan V-slot 2020 sepanjang 110 mili. Itu bagian yang bawah sini. Kemudian kita membutuhkan V-slot 2040 sepanjang 430 mili. Lalu ada juga pillow block, kemudian kunci L, ini M5, lalu yang ini M3. Lalu kita membutuhkan clamp frame buat dudukan pillow block. Setelah itu membutuhkan beltnya ini sepanjang 230 mili. Lalu membutuhkan dudukan motor, lalu timing pulinya sepasang. Kemudian kita membutuhkan papannya di balik sini. Papannya dari bahan akrilik. Itu kan kulit jok sebagai belt pada konveyor. Kemudian supaya lebih kokoh lagi, kita pasang angel corner bracket sebanyak 12. Nah, ini angel corner bracketnya. Lalu kita membutuhkan dudukan untuk kaki supaya seimbang. Nah, untuk mengencangkan dan mengendorkan belt pada konveyor, kita membutuhkan tensioner sepanjang 13 cm. Ini bisa diatur ketinggiannya supaya menjadi lebih kencang beltnya saat memutar. Kita juga membutuhkan as sebanyak 2 buah. Asnya itu diameter 8 mili. Ini sepanjang 19 cm 2 buah. Ini ada tutup untuk V-slot aluminiumnya. Fungsinya supaya tidak luka jika mengenai tangan. Nah, kemudian yang ini ada motor juga sebagai penggerak konveyornya. Sekarang saya akan menjelaskan proses pelaksanaan. Yang pertama adalah ada tahapan pengerjaan. Tahapan pengerjaan ada 3. Yang pertama perancangan, yang kedua belanja bahan, dan yang ketiga proses pemesinan. Perancangan itu yang pertama dilakukan pembuatan gambar belt rancangan konveyor dan penentuan komponen-komponen yang dibutuhkan. Yang kedua belanja bahan. Belanja bahan itu dilakukan pembelian bahan yang akan dibutuhkan dalam proses pembuatan konveyor. Dari
mur, baut, 3D printer, hasil cetakan, terus bearing dan lain-lain. Ketiga, proses pemesinan. Proses tahap ini dilakukan dengan pengeboran pada 3D printer dan lain-lain. Cetakan dibuat dengan proses 3D printer seperti tensioner dan frame. Ya, itu tadi adalah tahap-tahap pengerjaan konveyor. Ya, saya di sini akan menjelaskan proses perencanaan tugas workshop kelompok 4. Yang pertama, pada tanggal 22 bulan 4 kami merencanakan gambar proyek konveyor dan pembagian tugas. Dan pada tanggal 29 kemudian pada bulan 4 presentasi desain, laporan desain, mendata komponen-komponen yang akan dibutuhkan dan melanjutkan desain. Dan perencanaan pada minggu depan pada tanggal 6 bulan 5 kelompok kami menyelesaikan desain dan pembuatan list komponen yang dibeli. Kemudian pada tanggal 13 bulan 5 kami menunggu pemesanan komponen yang dibeli. Nah, komponen yang kami beli itu secara online dan offline. Dan kemudian pada tanggal 20 bulan 5 kami merevisi desain komponen 3D printer yang kemudian akan melanjutkan di pemesanan. Kemudian pada tanggal 27 bulan 5 kami mulai memesan cetakan 3D printer dan melengkapi komponen yang belum terbeli. Kemudian pada tanggal 27 bulan 5 kami mulai memesan cetakan 3D printer dan melengkapi komponen yang belum terbeli, serta pemotongan as roller dan pengambilan motor di kampus. Pada tanggal 2 bulan 6 kami mulai mengassembly dan pemotongan akrilik. Kemudian pada tanggal 10 bulan 6 kami mulai merangkai dan memasang aluminium profil yang sebelumnya sudah kami buat, kemudian kami lakukan pembuatannya kembali atau revisi. Dan pada tanggal 14 bulan 6 kami melanjutkan pemasangan aluminium profil dan 3D printer as, dan kelompok kami juga membuat PPT dan LPJ keuangan pada tanggal 14 bulan 6 itu. Kemudian pada tanggal 15 esok harinya kami merevisi pemasangan aluminium profil dan 3D printer serta stasioner. Dan pada tanggal 16 bulan 6 kami menyelesaikan pemasangan belt konveyor dan merapikan hasil konveyor, dan kemudian menyelesaikan PPT. Dan 6 kami mulai mengassembly dan pemotongan akrilik. Kemudian pada tanggal 10 bulan 6 kami mulai merangkai dan memasang aluminium profil yang sebelumnya sudah kami buat, kemudian kami lakukan pembuatannya kembali atau revisi. Dan pada tanggal 14 bulan 6 kami melanjutkan pemasangan aluminium profil dan 3D printer as, dan kelompok kami juga membuat PPT dan LPJ keuangan pada tanggal 14 bulan 6 itu. Kemudian pada tanggal 15 esok harinya kami merevisi pemasangan aluminium profil dan 3D printer serta stasioner. Dan pada tanggal 16 bulan 6 kami menyelesaikan pemasangan belt konveyor dan merapikan hasil konveyor, dan kemudian menyelesaikan PPT serta LPJ keuangan yang kami lakukan. Sekian yang proses pengerjaan yang kami lakukan. Ini adalah bukti laporan.
pengerjaan. Di sini saya akan menjelaskan hasil verifikasi alat dimensi. Yang pertama, panjang konvernya itu 43, kemudian lebarnya itu 20 dan tingginya itu 19. Kemudian V-slot, kegunaan V-slot 20 dan 2040 gunanya sebagai kerangka konveyor, kiloblok sebagai tempat poros as, kemudian friksioner sebagai pengencang belt pada konveyor. Semakin kencang belt bisa diatur dengan friksioner dengan cara diturunkan. Lalu ini clamp frame kegunaannya sebagai pengencang pada aluminium konveyor dan kencang kiloblok. Kemudian tempat duduk motor sebagai penyangga motor dan motor sebagai pemutar pada konveyor. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen konveyor. Yang pertama adalah V-slot 20201 60 mm. Fungsinya sebagai bentuk rangka konveyor. Dan yang kedua, V-slot 20201 ukuran 10 mm. Fungsinya adalah bentuk rangka konveyor. Dan yang ketiga, V-slot 20404 ukuran 30 mm. Fungsinya sebagai rangka konveyor. Dan yang keempat, piloblok KFL 08, fungsinya sebagai poros pada tempat as. Dan yang kelima, shaft diameter ukuran 5150 mm, fungsinya sebagai perantara penggerak bel. Dan yang keenam, shaft diameter ukuran 8 190 mm, fungsinya sebagai perantara penggerak bel. Yang ketujuh, shaft diameter ukuran 8195 mm, fungsinya sebagai perantara penggerak bel. Dan yang ke-8, angle corner bracket 20x20x17, fungsinya sebagai penyangga dan penguat aluminium profile supaya lebih kuat. Yang ke-9, GT2 timing pulley 20T bor 8. Timing pulley sebagai penggerak bel dengan mendata penggerak putar dari motor. Yang ke-10, GT timing 2 pulley 20T bor 4. Fungsinya sebagai penggerak bel dengan mendata gerak putar dari motor. Dan yang ke-11, Tenat M5, fungsinya sebagai pengunci baut pada aluminium profile. Yang ke-12, ball air screw low profile M5, fungsinya sebagai pengunci angle bracket pada aluminium profile. Dan yang ke-13, ball air screw M5 x 120 mm, fungsinya sebagai pengunci pillow block pada 3D print. Dan yang ke-14 adalah bolt screw M5 x 8 mm, fungsinya sebagai pengunci 3D print aluminium profile. Yang ke-15 adalah bearing 685Z Z5 x 5 x 11, fungsinya sebagai penggerak tensioner pada as. Dan yang ke-16
akrilik 5x350x90, fungsinya sebagai papan pada bel. Yang ke-17 adalah timing belt. Fungsinya sebagai penggerak gigi timing motor dan timing puli. Dan yang ke-18 adalah belt conveyor. Fungsinya sebagai pengangkut berbagai material. Yang ke-19 adalah rubber kaki kompor. Fungsinya sebagai kaki untuk aluminium profile. Dan yang ke-20 adalah tutup facelet 240 mm. Fungsinya sebagai tutup pada aluminium profile. Sekian, terima kasih.